Apa saja keuntungan Indonesia atau bagaimana besar keuntungan Indonesia ketika Selat Melaka diperlakukan sebuah aturan di mana ada tarif setiap kapal yang lewat. Soal Indonesia dan Selat Melaka, dan ini yang paling realistis. Secara teoritis, kalau Indonesia bisa kenakan tarif tol kepada 100.000 kapal yang melintas di Selat Melaka per tahun, seperti yang Iran lakukan di Hormuz dengan tarif $2 juta per kapal, totalnya dalam hitungannya itu $200 miliar per tahun atau sekitar 3.400 triliun rupiah. Bagi tiga dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia dapat sekitar 1.100 triliun dolar per tahun, 1.100 triliun rupiah per tahun, hampir 1 kali lipat APBN Indonesia sekarang. Kedengarannya ini gila, dan memang gila, karena secara hukum internasional Indonesia tidak bisa melakukan itu. UNCLOS mengatur bahwa Selat Malaka yang digunakan untuk pelayaran internasional tidak bisa dikenakan tarif secara sepihak. Bahkan, Menteri Keuangan sudah kena kritik keras ketika sempat melontarkan wacana tarif Selat Malaka karena itu jalur jelas melanggar hukum internasional dan bisa memicu konflik diplomatik besar. Yang bisa dan seharusnya dilakukan Indonesia bukan memungut tarif yang ilegal menurut hukum internasional, tapi memanfaatkan posisi strategis Selat Malaka. Pertama, untuk membangun infrastruktur logistik dan pelabuhan berskala world class di sepanjang jalur Selat Malaka, sehingga kapal-kapal yang melintas hampir untuk isi ulang bahan bakar. Dan itu yang dilakukan oleh Singapura. Bahkan situ akan ada sistem perbaikan kapal dan logistik di Indonesia, bukan lagi di Singapura. Dua, memperkuat posisi tawar dalam negosiasi perdagangan dan investasi dengan negara-negara yang bergantung pada Selat Malaka, seperti Cina, Jepang, Korea, dan India. Tiga, membangun kapasitas militer dan diplomasi yang cukup untuk memastikan Indonesia punya suara di setiap keputusan geopolitik yang menyangkut Selat Malaka, bukan sekedar jadi penonton. Empat, memastikan bahwa jika ada kerusuhan geopolitik di Selat Malaka, Indonesia punya rencana kontingensi yang jelas untuk mengalihkan jalur perdagangannya sendiri melalui Selat Sunda atau Selat Lombok jika diperlukan.